Halo semuanya, perkenalkan saya Faris Akbariswanto dari penyiaran 2 kelompok 7, dan ini teman saya Muhammad Fauzi dari penyiaran 2 kelompok 7 juga. Saya ingin menjelaskan serta memberikan contoh tentang teori penilaian sosial. Teori penilaian sosial memberikan perhatian bagaimana seseorang memberikan penilaian mengenai segala pernyataan yang didengarnya. Jika ada seorang teman dekat kalian menyatakan mendukung atau menyukai sesuatu yang sangat kalian benci, apa yang kalian lakukan? Bagaimana kalian mengatasi hal ini? Bagaimana pengaruh pernyataan teman kalian itu terhadap apa yang kalian yakini? Teori penilaian sosial disusun berdasarkan penelitian Musafir Sherif yang berupaya memperkirakan bagaimana seseorang menilai sesuatu pesan dan bagaimana penilaian yang dibuat tersebut dapat mempengaruhi sistem kepercayaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Pandangan Sherif dipengaruhi oleh riset yang telah ditentukan sebelumnya di bidang medis, yaitu riset penelitian fisik. Dalam riset ini, sejumlah orang diuji kemampuannya dalam menilai sesuatu hal, misalnya berat sesuatu benda atau tingkat intensitas cahaya. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa proses serupa dapat dilakukan juga terhadap rangsangan non-fisik. Misalkan kita sering menentukan waktu atau jam berdasarkan intensitas cahaya matahari atau menentukan usia seseorang berdasarkan penampilannya. Menurut Sherif, proses yang sama juga berlaku dalam menilai pesan komunikasi. Hal ini disebut dengan persepsi sosial. Dalam kehidupan sosial, acuan atau referensi tersimpan di dalam kepala kita serta berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kita mengandalkan pada referensi internal atau disebut referensi point. Tingkat penerimaan atau penolakan seseorang terhadap suatu isu dipengaruhi oleh suatu variabel penting, yaitu adanya keterlibatan ego, yang diartikan sebagai adanya hubungan personal dengan isu bersangkutan. Misalkan, kita sudah cukup sering membaca mengenai maraknya pembalakan liar hutan di Indonesia. Jika kita tidak merasakan akibat langsung pembalakan liar ini, seperti rumah kita tidak mengalami banjir atau tidak ada tanah longsor di lingkungan kita, maka kita akan menganggap isu ini tidak penting karena keterlibatan ego kita rendah.